Pertama September. Oh ini udah mulai. Tes aja dulu, sampai kontak kita nggak blur mukanya. Oke, tapi jangan goyang-goyang. Mulai ya. Halo semuanya. Привет. Halo. Oke, jadi Di video kali ini ya, video kali ini video kedua kita ya setelah video pertama dari Pacamutska Channel. Asik. Yang judulnya Merantau. Terima kasih ya sudah nonton ya. Dan banyak kita bikin video selanjutnya ini untuk menjawab pertanyaan yang teman-teman sudah kita buka ya di Instagram beberapa minggu lalu dan sudah teman-teman tanyakan dan hari ini kita akan menjawabnya dengan sangat jelas dan lebih detail. Oke. Jadi perkenalan nama dulu kali ya. Soalnya kan kalian belum tahu kita siapa sebenarnya. Siapa? Sokap Apa? itu bahasa Jakarta. Nggak tahu. Lau sokap. Lau sokap. Oke. Perkenalan dulu Din. Siapa Din? Nama saya Dina Natasha. Halo Din. Kalau juga biasanya kalau di sini tuh namanya jadi Natasha Dina. Terus biasanya kalau pertama kali tuh mereka manggil aku tuh Natasha kalau di kampus, dan di asrama sih dipanggil Natasha gitu. Tapi kalau di kampus ketika dosen manggil Natasha, aku selalu bilang Dina aja gitu. Bangsa Natasha harusnya. Soalnya kayak nama Rusia gitu kan, Natasha. Iya, cuma Natasha nama Rusia. karena itu terlalu cantik dan aku merasa tidak cantik jadi. Anda cantik, Din. Bener. Terus saya kuliah di Higher School of Economics, jurusannya Foreign Language and Intercultural Communication. Kalau bahasa Indonesianya itu bahasa-bahasa asing dan komunikasi lintas budaya. Ini sekarang tahun kedua atau Kurs kedua. Kurs ya, tahun kedua, maksudnya tahun terakhir saya, karena saya S2. Masih tahun depan. Iya, tapi tahun pelajaran iya tahun pelajaran Semester 3 lah ya. Ya, semester. Kan kalau S2 4 semester. Semangat Din. Makasih Toy. Oke, kalau saya namanya Hartati Arsyad. Kalau di sini dipanggilnya Arsyad. Malah bapakku yang dipanggil Arsyad. Mulai ini Arsyad. Kalau di sini panggilnya Arsyad ya. Tapi kalau dipanggil biasanya namanya Hartati aja, lebih suka daripada Tati. Hartati aja lah. Coba aku manggilnya Tatoy. Terima kasih. Itu nama Instagram. Oke. Jadi terus aku dari Ternate. Soalnya kalau ngomong selama video ini logatnya agak timur, jadi emang kayak gitu. Enggak kok, enggak ada logat-logat timur. Masa sih? Masa wes? Luka, tarade. Lalu, apa kabar? Apa sih waktu itu aku udah jadiin kadaus loh, ada jijinya gitu. Apa Ji? Apa kabar? Itu mah Enggak, bukan yang apa itu kabar. bahas agak kareba. Itu bahasa Makassar. Apa kareba? Yang Ternate. Oh, apa kareba? Yang ada jijinya Kalau aku apa? tidak Ji. Apa? Oke. Aku masa ngebahas itu sih. Ya udah, lanjut. Kalau yang belum tahu Ternate di mana, dia di Maluku Utara. Jadi kalau mau ke sana baguslah tempatnya. Kotanya kota wisata, kota sejarah juga. Jurusanmu apa? Oh iya. Jadi kuliahnya di kampus yang sama, Higher School of Economics. Aku jurusannya di fakultas Bisnis dan Manajemen dengan jurusan jurusanku apa ya? Kalau bahasa Rusianya Sirovaya, Logistika и управление Seliam Postavok. Kalau bahasa Inggrisnya Digital Logistik dan Supply Chain Management gitu. Soalnya kalau bahasa Indonesia aneh gitu loh. Rantai pasok. Oke, jadi kita beda ya. Kamu tahun kedua, aku tahun pertama, kursus pertama, dan selama baru 2 bulan kuliah, jadi gitu. Gimana Din kursus pertama? Kursus pertama ya sulit lah pasti. Oke. Ya sulit.
Oke, jadi kita bakalan jawab pertanyaan kalian ya. Ini sih pasti pernah ya beberapa kali, apalagi jauh dari rumah itu homesick sering banget. Terus ditambah kadang kalau misalkan cuacanya mendukung, kan di sini kan ada 4 musim kan. Yang paling sering banget bikin sepi dan sendiri itu kalau lagi autumn sama winter. Karena itu sangat mendukung sekali. Buat galau sangat mendukung ya. Iya, buat galau sangat mendukung. Terus sekarang dong waktunya galau-galau ini kan lagi mau autumn menuju ke winter. Minggu-minggu kemarin sih udah. Cara mengatasinya ya biasanya kalau secara manusiawi ya, maksudnya tidak secara religius gitu. Kalau secara manusiawi ya biasanya nonton, terus kalau nggak pergi kemana, jalan kemana kayak gitu, terus nelfon teman, video call gitu. Nggak YouTubean juga, itu pasti. Kalau Tata gimana? Aku juga ya. Tapi mau jawab, ya udah nggak apa-apa, jawab juga nggak apa-apa. Kalau ngerasa sepi ya iyalah kan ya, kita jauh dari orang tua namanya. Terus di sini juga kita nggak punya keluarga, ya kenal sama Dina juga ya kenal gitu aja ya. Terus kita nggak ada hubungan darah ya, jadi kalau mukanya sama itu mungkin sudah takdir Tuhan. Kalau gimana cara ngatasinnya ya dinikmati rasa sepi itu tuh, karena akan ada waktunya kita nggak ngerasa sendiri lagi. Biasanya sih kalau sepi tuh maksud apa ya, bener kata Tata, nikmati dan manfaatin. Kalau aku biasanya manfaatinnya kalau emang lagi galau banget nih, biasanya aku nulis puisi. Kalau Tata lanjutin novel yang sudah bertahun-tahun. Yang tersulit itu kalau aku sih interpreter ya, soalnya interpreter tuh susah banget karena kita tuh masih translatein Rusia Inggris Rusia, dan itu interpreter yang aku tuh konteksnya tuh konteks politik, hukum, ekonomi, yang mana tuh bahasanya kan sulit kan, bahasa Rusia tuh sulit banget. Dan itu interpreter tuh kayak misalkan si speakernya ngomong nih, misalkan Tata yang ngomong nih, terus aku interpreternya. Jadi selama Tata yang ngomong tuh kayak misalkan 3 detik pertama Tata ngomong, aku tuh udah harus ngikutin, dan itu udah harus translating. Jadi kayak itu tuh apa sih, memorinya tuh harus kuat, sedangkan memoriku tuh memori singkat. Jadi berapa megabyte itu? Jadi susah. Itu nggak tahu lagi. Itu jadi itu sih yang paling sulit, sampai selalu nggak pengen bikin ngomong kasar sih, cuma selalu bikin pengen nangis. Dan pas exam ada satu temen di kelas orang Rusia, dia nangis. Bayangin aja, maksudnya dia orang Rusia tapi dia nangis, berarti kan itu sulit banget kan. Terus temenku yang dari Thailand ngomong gini ke aku, bisik-bisik kan, yang temen Rusia itu namanya Liliana. Temenku yang Thailand ngomong gini, Dina, Liliana sudah mewakili semua perasaan kita. Terus sulit banget, maksudnya orang Rusia itu sampai nangis. Orang Rusia aja nangis ya, apalagi kamu. Berapa mahasiswa asing di kelas? Ada 6. Tiga dari Cina, aku dari Indo, satu dari Algeria, satu lagi dari Thailand. Tapi yang Algeria ini sebenarnya dia tuh mixed blood gitu loh, jadi ibunya Rusia, ayahnya Algeria. Kalau Tatoy? Kalau mata kuliah yang bikin pengen ngomong kasar gitu aja ya, kasar. Itu salah satunya. Kalau aku sih baru 2 bulan ya kuliah di sini, soalnya aku kurs pertama. Dan sejauh ini mata kuliah yang paling susah itu metodologi penelitian logistik itu. Jadi itu kayak banyak matematikanya, sedangkan dasar matematikaku kurang. Terus itu banyak hitungan. Dasar matematika cuma 1+1. Hitungan itu aja, Bu. Terus
Terus gimana ya? Terus kuliahku bahasanya full Rusia. Jadi harus harus mengerti bahasanya dulu. Harus ditranslate ke bahasa Inggris lagi, terus perlu dipahami lagi. Terus bahasanya kalau udah ditranslate kan kayak biasa dia berubah makna gitu. Jadi susah lah dipahami. Terus apalagi ya? Oh iya, soalnya jurusanku yang waktu S1 juga bukan manajemen. Jurusan S1 ku ilmu hubungan internasional di Universitas Hasanuddin. Jadi pas S2 ambil manajemen, jadi rasanya kewalahan aja. Tapi untungnya di kelas teman-temanku baik-baik sih, jadi saling membantu gitu. Ngampus kenapa? Bosen sih sebenarnya enggak ya, tapi kalau capek ya capek banget. Karena tugasnya tuh banyak banget. Seriusan. Rusia tuh kuliahnya sulit. Kenapa? Kayak tiap hari itu kita selalu ada kuis, ya kan? Selalu ada kuis dan tiap hari itu aku tuh selalu pasti ada tugas. Nggak pernah nggak ada tugas. Nggak ada tugas tuh itu juga paling kalau misalkan habis beres exam terus libur itu juga nggak selalu. Pasti ada satu mata kuliah yang ngasih tugas untuk ngobrol berikutnya. Terus sampai nggak mau ngampus tuh lebih kepada pernah sih kayak bolos gitu. Cuma kalau aku biasanya bolos itu aku lihat waktu gitu, waktu yang tepat. Misalkan memang mata kuliah itu nggak apa-apa bolos, misalkan kayak Leksia gitu ya? Iya, leksia. Cuma kan leksia aku cuma ada beberapa gitu. Kalau semester ini tuh kebanyakan seminar sama praktek. Nah, biasanya aku skip ketika aku udah tahu minggu depan mau bahas apa dan aku udah belajar itu biasanya. Terus ya udah itu aja sih paling. Kalau nggak mau ngampus enggak sih. Enggak, maksudnya harus ngampus lah, kita ngapain jauh-jauh kesini kan gitu. Tujuannya itu. Cuma ya aku pernah sih waktu itu kayak salah pilih jurusan, akhirnya aku berhenti lalu aku pindah jurusan. Itu aja paling. Kalau mau tahu detailnya video selanjutnya. tidak usah diceritakan itu. Ya, selanjutnya kalau kuliah di sini mendingan beasiswa, soalnya per semesternya mahal banget ya Allah. Jual ginjal aja nggak cukup kayaknya. Terus kalau kita beasiswa, tapi beasiswanya beasiswa full, kita bisa bilang bukan setengah juga sih, beasiswa full, soalnya biaya pendidikannya dibayar full gitu. Tapi memang biaya hidup ya biaya sendiri. Cuma hidup di sini juga nggak terlalu mahal sih. Menurut kita nggak terlalu mahal ya. Iya. Sama lah kayak di Jakarta hidupnya. Jadi ya apa yang paling disuka itu kalau aku sih pribadi asramanya itu bagus banget. Kayak bagusnya kenapa, Bu? Bagusnya gimana ya? Maksudnya bagusnya itu kalau aku kan dapat asrama yang baru, jadi bagus banget gitu. Semua furniturnya baru. Terus aku cuma sekamar berdua. Terus murah banget. Sebulan tuh aku cuma 200.000 lah. 200.000 rupiah. Nggak nyampe. Iya nggak nyampe. 200.000 rupiah kan udah naik. Oh, udah naik ya. Soalnya belum bayar kos 3 bulan. Aku belum bayar. Kata aja kan. Iya 200.000 rupiah. Terus kamar mandinya di dalam, pokoknya bagus. Terus bersih, kayak dapurnya luas. Terus kita disediain juga ruangan untuk setrika baju, terus untuk nyuci baju juga gratis. Terus belang dikasih itu ya bantal blanket. Iya, terus diganti tiap minggu gratis gantinya. Padahal kalau kampus lain nyuci baju aja mahal banget ya. Terus kalau di dormnya HSE lebih bagus lah. Apalagi kita dapat dorm yang baru, termasuk baru. Dulu dorm 1 gimana? Dorm 1 bagus juga ya sih, cuman agak lama ya. Iya tua, dorm 1 tuh tua banget. Tapi apa ya? Enaknya tuh iya di center. Liftnya tua banget, lift zaman Soviet. Terus ditekan gini, kalau tekan terus pas udah nyampe lantainya bunyinya kenceng banget, buf gitu. Karena tombolnya keluar gitu. Tombol ini ya, bukan tombol lantainya gitu. Tombol Uni Soviet. Iya betul. Tapi apa yang paling disuka dari HSE? Kalau aku sih paling suka dari HSE informasinya lancar gitu. Ya itu juga.
Soalnya kalau HSE itu beda, menurut aku beda sih dari kampus-kampus lain. Soalnya dia lebih HSE, dia sangat internasional banget. Maksudnya kampusnya jadi itu terbuka gitu. iya, jadi gampang dipahami juga. Jadi kalau kita email ke manajernya lah atau yang bertanggung jawab di bidang itu, nggak sampai setengah jam. Kalau di hari kerja ya, nggak sampai setengah jam udah dibales. Terus interaktif gitu loh, langsung ditanya langsung dibalas, langsung ditanya langsung dibalas gitu. Jadi kitanya nggak kesel gitu nanya terus lama banget sih dibalas. Kalau HSE itu sih bagusnya adaptasi cuaca. Kalau sekarang sudah udah biasa ya, sudah, soalnya udah setahun tinggal di sini. Tapi waktu awal-awal datang emang ini ya, Kayaknya dingin banget, terus kayak kulitnya tuh kayak mengelupas gitu. Tapi sudah bisa diatasi dengan beli jaket yang tepat. Maksudnya yang maksudnya jaket di sini tuh ada kayak takaran, misalkan dia kuat sampai minus berapa. Terus sama ya jaket autumn tuh beda, jaket sama winter beda. Ya terus jaga diri aja sih, maksudnya kayak jaga kesehatan, kayak minum vitamin gitu ya. Iya minum vitamin itu ternyata perlu. Terus sama pakai body lotion. Body lotion dulu aku nggak suka pakai body lotion, tapi pas di sini wajib gitu lah. Soalnya kalau nggak pakai kulitnya bakalan merah terus sakit gitu. Sama lip balm. Apa sih namanya? Iya. Yang lip balm kan? Iya benar. Kamu perempuan apa? Iya lip balm, pakai lip balm. Biar bibirnya nggak kering ya. Soalnya kalau di sini anginnya kencang, biasa mata kita merah, bibirnya kering. Itu bahaya juga sih pas kalau masuk ruangan pecah-pecah gitu. Iya bahaya juga kalau misalkan bibir kering terus suka kayak dikopek-kopek gitu berdarah, itu bisa bikin kanker juga sih. Hah? Yang aku baca, iya gitu. Ya Allah. Makanya wajib pakai lip balm. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jadi kita ceritain dari awal semuanya. Nah kalau dari PKR gimana? Dari saya dulu lah, soalnya kita beda ya, kita beda jalur pendaftaran. Jadi kalau mau kuliah di Rusia ada 2 jalurnya. Yang pertama lewat pusat kebudayaan Rusia, dan yang kedua lewat kampusnya langsung. Dina awalnya dari PKR, cuman karena satu dan lain hal dia daftar lagi di lewat jalur kampusnya, itu lewat ASAF-nya, HSE. Terus kalau aku dari pusat kebudayaan Rusia. Jadi gimana kalau dari HSE? Kalau dari HSE itu jadi dia punya akun sendiri. Nah kita tuh bikin akun, terus nanti di situ tuh udah ada kayak apa sih, kolom-kolom apa aja yang harus kita isi. Lebih praktis sih kalau menurutku ya, dan lebih lebih hemat uang juga. Terus lebih praktis. Soalnya kita bikin akun nih, nanti linknya kita taruh di deskripsi video ini ya. Linknya ada astaf.hse.ru. Itu pakai V. Terus kita masukin data, terus dokumen yang dibutuhin seingat aku ya itu tuh ijazah pastinya, tapi ijazahnya juga harus udah ditranslatein juga ke bahasa Rusia. Terus paspor, terus surat kesehatan. Dan yang paling penting tuh di sini tuh surat kesehatan itu dia bebas dari HIV, bebas dari TBC ya, kayak gitu yang paling penting. 2 itu paling penting. Sama narkoba gitu. Terus apa lagi ya? TOEFL dibutuhin minimal itu 500, saya ingat ya 500. Terus ya paling sertifikat kalau ada gitu. Terus udah sih itu aja, lebih simpel sih menurutku. Terus kalau misalkan pembukaan pendaftarannya mulai kapan sampai pembukaannya tuh biasanya dari November sampai April. Terus kalau misalkan kalian bingung mau translate dokumen di mana, ada 2 tempat sih. Di PKR bisa, di Porin juga bisa. Porin Alamatnya nanti dikasih tahu. Porin bisa. Di Jakarta itu ya? Di Tangerang. Tapi kalau menurutku lebih murah di Porin, karena aku translate di Porin, dan lebih menurutku ya lebih bagus karena misalkan nih kita dapat surat bebas HIV misalkan dari UI nih yang di satelit Makara itu. Nah di translate-nya itu bener-bener mirip banget kayak si surat itu, kayak misalkan tabel-tabelnya, terus kayak apa tuh namanya, kop suratnya gitu. Kop suratnya juga di translate. Logonya masih tetap ada. Itu makanya tapi lebih murah juga ya dari. Iya lebih murah dari tempatku. Iya. Makanya memang lebih hemat uang gitu.
Coba tato. Kalau batas usianya situ ada nggak kalau mau daftar? Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Coba kalau dari PKR gimana? Kalau dari PKR, aku daftarnya tahun 2018 dan berangkatnya tahun 2018 juga. Jadi yang aku suka dari beasiswa ini tuh tahun itu kita daftar, tahun itu juga kita berangkatnya. Jadi nggak nunggu lama gitu loh, kayak beasiswa lain udah nunggunya lama gitu buat berangkat. Udah kayak daftar haji tau nggak? Astagfirullah. Jadi waktu itu aku daftarnya ini ya, soalnya aku terlambat tahu juga informasi beasiswa ini. Jadi pas mau penutupan 2 minggu, hampir mau penutupan gitu baru daftar, dan berkas-berkasnya juga lumayan banyak. Tapi untungnya bisa diatasi soalnya ini nih, kalau bias Dokumen-dokumen diperluin apa aja? dokumen-dokumen yang diperluin kalau untuk S2 ya. Kalau untuk S2 itu IPK minimal, ijazah ya pasti ijazah, terus apa lagi ya? Temennya ijazah? Rapot. Bukan rapot, temennya ijazah. Temennya ijazah, transkrip nilai itu diperluin. Oke, ijazah, transkrip nilai, terus nilai. Nilai juga. PK minimal 3,20 ya. Terus kalau untuk S1 nilai raport sama ijazah sama transkrip nilai juga, dan di sini tulisannya minimalnya 8,0 nilainya. Itu rata-rata atau semua nilai? Semuanya rata-rata kayak IPK gitu loh. Kalau IPK 3,20, kalau untuk SMA 8,0. Tinggi juga ya? Iya, tinggi. Belajar yang benar adik-adik. Dan kalau untuk S1 batas maksimalnya 25 tahun, tapi kalau untuk S2 tidak ada batas usianya. Jadi habis itu apa lagi ya? Oh ya, habis itu paspor. Foto juga butuh. Paspor, medical certificate. Itu banyak juga di situnya. Paling penting HIV sama TBC sama narkoba itu. Akte kelahiran. Aku nggak butuh akte kelahiran. Oh ya, soalnya kan HS ya. Kalau dari kita surat pernyataan orang tua wali kalau sanggup gitu untuk melepaskan anaknya ke negeri beruang merah. Sebenarnya biaya hidup itu tergantung biaya hidup itu tergantung gaya hidup. Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa hemat, ya di sini terjangkau sih biaya hidupnya. Kayak misalkan kalian tuh ini aja sih, kayak apa sih namanya, bertahan hidup kan itu kayak seni kan. Maksudnya tuh kalau misalnya mau murah kayak misalkan ya udah masak telur sama sayur. Tapi sayur di sini lumayan ya, mahal juga nggak sih? Lebih mahal sayur dibandingkan daging. Ya nggak sih? Daging. Iya sih, tapi aku jarang makan sayur, soalnya nggak kurang suka sayur. Dia yang paling suka sayur, brokoli. Itu enak banget. Lanjut ya, terus apalagi ya? Foto 4x6, latar belakangnya putih. Terus foto sambil sertifikat, surat motivasi dan motivation letter yang, dan juga sama ini rencana penelitian. Nanti kita list apa persyaratannya di description. Terus kalau aku nggak pakai TOEFL, buat TOEFL nggak wajib kalau lewat PKR, soalnya kita bakalan 1 tahun belajar bahasa Rusia di sini, dan itu masuk beasiswa juga. 1 tahun belajar bahasa Rusia, dan kalau pilihannya kalau di HSC ada kuliah bahasa Inggris juga. Jadi kalau kalian udah belajar 1 tahun bahasa Rusia dan ngerasa itu kurang cukup buat di kelas, buat paham apa yang dibilang dosen, bisa ya langsung pilih bahasa Inggrisnya aja. Cuman karena aku kemarin kasusnya jurusan yang aku mau itu berbahasa Rusia, jadi mau tidak mau harus ambil jurusan yang berbahasa Rusia. Susah sendiri lah aku nih. Oke. Iya, kalau jurusanku kebetulan dia bahasa Rusianya tuh cuma 50%. Enggak, 40% malah. Enggak. Bahasa Rusianya tuh cuma 30%, Jermannya 10%,
Inggrisnya 60%. Oh, ada Jermannya juga. Ada. Luar biasa. Berarti Anda sudah mengetahui berapa bahasa ya? Luar biasa sekali. Jadi kalau mau Bahasa hati, bahasa kalbu. pengalaman paling mengesankan. Apa pengalaman yang paling mengesankan di sini? Mungkin ada gitu cerita yang mengharu biru. Oh, itu tidak mau diceritakan. Tidak perlu. Yang mengesankan. Apa ya mengesankan di sini tuh? Banyak sih ya. Kalau aku karena baru pertama ya, maksudnya baru pertama kuliah keluar, jadi semua kayak ke Rusia tuh banyak hal-hal yang baru gitu loh yang kita dapat. Mungkin yang paling mengesankan ini kali Toy, ketika kita berkunjung ke museum. Museumnya tuh bagus banget sih, dan paling mengesankan buat aku ya, museum yang paling bikin aku pertama kali datang tuh langsung kayak wah, itu tuh benar-benar langsung jatuh cinta, itu Sarit-Sino. Iya, Aku lebih suka luarnya sih daripada dalamnya. Aku suka luarnya sama dalamnya. Mungkin karena waktu pas aku masuk ke dalam museum tuh benar-benar lagi dibuka, nggak ada yang ditutup gitu. Museum apa tuh? Ya, itu museum si Ekaterina itu, Museum apa? Oh, museum. Waktu itu pertama kali aku datang itu musim winter. Winter lah, ya lagi winter. Tapi dibuka gitu ya? Dibuka. Dan itu bagus Jadi banget. cantik ya, putih-putih gitu. Kalian mau tau nggak kita lagi di mana? Jangan. Kenapa berisik? Kelihatan gak sih? Lagi di toko roti gitu. Toko roti dekat dorm. Apa tadi lagi yang mengesankan? Kalau Musim maksudnya. Tadi kan kamu bilang pas sampai lihat salju atau gimana? Kalau aku pengalaman yang paling mengesankan, iya sih itu. Pertama kali lihat salju. Pertama kali punya apa? Gak apa-apa. Lanjut aja kan kedengeran kok. Kedengeran. Nggak apa-apa tuh, lanjut aja. Ya, dia mau buka aja. Dari kato. Nggak apa-apa, udah lanjut aja. Pertama kali lihat salju, terus ketemu sama orang-orang baru, sama mahasiswa internasional, berinteraksi langsung sama mereka, itu pengalaman yang luar biasa sih, yang nggak bisa kita dapat di Indonesia. Iya, soalnya jadi kayak kita tuh tahu dari banyak perspektif gitu loh, maksudnya kayak orang ini tuh menghadapi masalah ini tuh kayak gimana, kayak gitu loh. Jadi kayak apalagi kita kan tinggal bareng orang asing kan. Iya. Itu benar-benar belajar sih gimana caranya mentoleransi perbedaan budaya. Kalau kamu tinggalnya sama mahasiswa dari mana? Aku sama orang Rusia, dan kebetulan yang ini baik banget dan bersih orangnya, karena sebelumnya aku pernah tinggal sama orang Rusia dan itu orangnya joroknya minta ampun lah pokoknya. Berapa satu kamar cuma berdua ya? Iya, cuma berdua. Kalau aku sekamar berempat, jadi kita kamarnya Asia banget loh. Soalnya satu dari Bangladesh, dari China, dari Sri Lanka, jadi sama aku dari Indo. Jadi kita karena semuanya Asia, jadi masuk itulah, ngobrol masuk. Walaupun mereka juga ya, kita tahu ya, kita nggak bisa ngatur kebersihannya orang sampai gimana banget. Tapi emang kalau apalagi kamar mandinya dalam gitu kan, jadi kita sering dapat masalah kamar mandi gitu. Biasa gitulah cewek. Tapi kamarku rapi kan? Iya, kalau kamarnya dia kan cuma berdua, terus kamar mandi dalam, temennya juga sering pergi, orangnya juga bersih, jadi nyaman banget lah kamarnya. Terus jendelanya juga. Nah, itu spot favorit Tato aja. Yang standarnya biasa rata-rata itu 2-4. 2-4? Iya, maksudnya yang rata-rata gitu. Cuma kan kalau yang lain ada juga yang kayak di atas 8, di atas 10 gitu ada. Gitu.
Kalau kamu berapa? Adalah pokoknya. Ih, berapa? Tergantung kebutuhan sih tuh. Paling borosnya pernah berapa? Ну, которая перекочевала в другую. 5 ya? 6. Enggak. Paling borosnya nih, beneran paling boros. Gak usah, nanti kakak aja lah Paling boros itu mungkin pas pertama kali datang kali ya. Yang mana aku nggak tahu, maksudnya kayak ini beli itu beli terus pokoknya beli semua gitu. Pertama kali datang itu habis. Aduh, nggak enak nih. Ya udah. Ya, pokoknya segitu lah. Oke. Kalau iya sih, kalau pertama datang emang kita banyak belanja ya, beli jaket soalnya di Indo lebih mahal jaketnya. Beli sepatu. Soalnya di sini sepatu winternya juga khusus yang ada bulunya gitu, jadi agak mahal. Terus apalagi beli kebutuhan gitu, dapur. Ya beli itu jadi agak mahal. Terus kalau aku kisarannya 2-3 jutaan sih. Kalau biaya untuk makan hidup gitu tinggal 2-3 jutaan udah cukup. Dikit ya? Nah, itu panutan. Soalnya kita tinggalnya di Moskow, di ibu kotanya, jadi kayak gitu lah kisaran biaya hidup Jakarta juga gitu kan. Lebih ya? Tapi temanku yang ada di Kazan, dia katanya 800.000 loh sebulan. Percaya nggak? Itu beneran. S1 dia 800.000. Soalnya di Kazan lebih murah apa-apa. Terus Dia asramanya satu gedungnya sama kampus. oh iya, dia Kalau kita kan harus naik metro. pas naik metro, tapi metronya juga murah kok pakai dosen. Iya sih. Ya, Soalnya dia banyak jajannya, sering kemana, restoran, conversation. Jadi soalnya dia suka hunting makanan. Jadi kalau mau tahu restoran yang bagus dan menyenangkan di Rusia, aku KFC basket. dengan kupon 70-70. Biasanya ya jalan atau nggak stay di asrama ngerjain tugas, nonton YouTube, nonton film, terus video call sama orang rumah. Apa lagi? Gitu-gitu aja sih. Iya sih, kalau kita menelusuri Moskow ya, ke taman gitu. Soalnya di Moskow sini Tamannya bagus-bagus. tamannya bagus dan banyak, dan niat gitu loh bikin taman. Dijaga mereka sejarah budaya. Heritage-nya bagus banget di situ. Terus kemarin kita minggu Sabtu kemarin sih ya, kita ke VDNH, salah satu taman yang bagus lah menurut aku. Tapi dia suka banget aku. Iya, aku suka banget. Soalnya kayak bangunannya kayak di ini banget loh, kayak di Itali, di Roma gitu kurang. Ya mungkin jiwaku jiwa jadul jadi suka. Kalau dia mah anak modern banget. Enggak, soalnya kayak bukan Rusia banget gitu loh. Di sini bahasa Rusia, ya bahasa penolong ya Inggris gitu. Jadi kalau menurutku bahasa Inggris itu memang harus dipelajarin sih. Jadi kalau emang merasa belum bahasa Inggrisnya belum belum terlalu bagus, ya belajar dulu aja. Dan pasti bisa sih. Terus modal nekat juga sih kalau mau. Maksudnya kalau mau belajar di sini langsung terjun, ya silakan. Kalau aku bahasa Inggris itu bahasa yang penting lah ya. Soalnya nggak mungkin kita kemana-mana nanya orang pakai bahasa Indonesia kan, nggak mungkin. Karena pengalaman perasaan pertama kali ketika masuk kuliah, benar-benar kuliah bahasa Rusia tuh. Iya, stres banget sebenarnya sih. Soalnya waktu itu ketemu sama manajernya kaget gitu. Ini orang ngapain di sini? Soalnya pas cerita sama manajerku gitu, manajer programnya, terus dia bilang kamu tuh seperti apa ya? Aku nggak pernah lihat namamu di Hantu ya. Aku nggak pernah lihat namamu dari semester dari waktu masuk, dari penerimaan mahasiswa baru gitulah. Terus tiba-tiba ujuk-ujuk namamu tiba-tiba ada di mejaku, dan ini mahasiswa untuk kamu. Itu mahasiswa asing Satu-satu. Soalnya aku satu-satunya mahasiswa asing di kelas. Tahun lalu ada juga mahasiswa asing, cuman ibunya Rusia kayak temanmu yang dari Aljazair itu loh. Jadi bahasa Rusianya udah bagus, walaupun dia warga negaranya Amerika gitu. Walaupun emang benar-benar asing ya.
Jadi susah banget lah bahasa Rusia. Tapi untung masuknya HSE gitu. Jadi dosennya bisa bahasa Inggris. Terus teman-teman kelasnya juga kooperatif bisa bahasa Inggris. Walaupun aku 1-2 presentasi itu bahasa Inggris, jawabnya bahasa Inggris gitu. Makanya itu salah satu bahasa Inggris yang penting juga. Iya. Terus apalagi terus mau tambahin buat kalian yang mau kuliah di Rusia, bener-bener harus siapin mental. Niatnya tuh bener-bener harus apa ya? Niat berjihad di jalan pendidikan. harus teguh lah, misalnya pantang menyerah. Tentang menyerah gitu. Jangan takut untuk ambil beasiswa ini buat kuliah di Rusia. Rusia nggak menyeramkan ya, menyeramkan yang kalian pikirkan gitu. Terus kayak kalau kuliah itu jangan takut salah. Jangan takut salah. Kita semua belajar. Namanya belajar kan pasti dari ketidaktahuan terus jadi tahu. Nice. Quote of the day. Apalagi ya? Ya udah gitu aja sih. Semangat untuk kalian yang masih ngejar beasiswa di luar sana, nikmati prosesnya. Jangan menyerah. Kita juga pernah di posisi kalian dan sharing lah, maksudnya kalau emang down banget, maksudnya cari teman untuk ngobrol gitu. Kalau kalian punya pertanyaan gitu bisa langsung tanya ke seniornya, maksudnya tanya juga. Pokoknya jangan mau bertanya, jangan takut salah. Terus sih. Atau bisa nanya kita langsung ya. Asik. Di link kita di bawah komen atau apa ya, atau bisa hubungin kita DM langsung di Instagram, nanti ada linknya juga di bawah. Oke, itu aja kali. Itu aja kayaknya semua pertanyaan udah dijawab. Apalagi? Iya, gitu aja sih. Kalau kita yang uhti ini bisa bertahan hidup di Rusia, apalagi kamu. Oke. Jadi itulah akhir dari sesi tanya jawab kita. Semoga bermanfaat. Untuk kalian yang pengen tahu dan pengen sharing, pengen tahu lah gimana rasanya kuliah di Rusia. Jadi seperti itu gambaran umumnya. Kalau semoga membantu lah ya. Walaupun kalau kalian tidak puas dengan pertanyaan kita buka. Nggak, nanti kita kasih link-linknya nanti. Oke, jadi jangan lupa like, subscribe, comment, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Oke. Bye. Dadah. Pakai. Mana? Matiin yang mana nih? Matiin yang mana? Gaptek banget ini.